warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayuningsih, perwakilan kelompok anemia. Adapun beberapa anggota kelompok anemia, yang pertama ada Leslie Fatma Fatandeang, ada Regina Rista, ada Wilda Aryasanti, dan yang terakhir ada Fatia Nur. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi anemia. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi anemia. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari Wilda Aryasanti. Penyakit anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Anemia terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah darah. Nah, protein ini membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, tubuh yang tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen akan mengalami anemia. Akibatnya, seseorang mungkin akan merasakan lelah dan Itu tadi penjelasan singkat dari Wilda Aryasanti. Kemudian kita masuk ke gejala. Gejala anemia umumnya itu yang biasa disebut dengan 5L, yakni lelah, letih, lemah, lesu, dan lalai. Nah, selain gejala 5L itu, mungkin seorang yang mengalami anemia juga bisa merasakan pusing kunang-kunang, gampang ngantuk, sakit kepala, dan nyeri dada. Terkadang anemia itu sering dianggap sama dengan tekanan darah rendah, padahal itu adalah dua hal yang berbeda, di mana anemia berhubungan dengan Hb yang kurang di dalam darah, sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat, memompa darah ke seluruh tubuh. Kalian mau tahu nggak apa sih yang terjadi dalam tubuh kita kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, Hb yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit berkonsentrasi. Begitupun sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung Hb yang cukup. Nah, tahukah kamu prevalensi remaja putri yang mengalami anemia yaitu 25% dari remaja putri Indonesia mengalami anemia, atau 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Wah, ternyata di Indonesia itu remaja putrinya banyak juga yang mengalami anemia. Penyebab anemia. Apa ya penyebab anemia? Penyebab pertama anemia yaitu karena faktor nutrisi. Iya, karena faktor nutrisi, di mana kurangnya asupan zat besi yang dikonsumsi dan juga kebiasaan tidak sarapan pagi. Kemudian penyebab yang kedua yaitu kehilangan zat besi karena perdarahan menahun seperti bengkak lambung, kanker kolon, perdarahan saluran kelamin wanita, perdarahan saluran napas atau batuk berdarah, ataupun kehilangan darah saat menstruasi. Penyebab anemia yang ketiga yaitu karena kebutuhan zat besi yang meningkat seperti pada masa kehamilan dan masa pertumbuhan.
remaja putri berisiko mengalami anemia? Ya, kalian benar, karena remaja putri berisiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Yang pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa pubertas. Kemudian yang kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi. Yang ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu asupan zat besi yang kurang terutama dari pangan hewan. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi zat besi dan tablet tambah darah, yaitu 1 tablet dalam seminggu. Anjuran minum TTD untuk remaja putri. TTD diminum 1 tablet 1 kali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan, diminum dengan air jeruk ataupun air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, ataupun kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin Z untuk meningkatkan penyerapan zat besi.